ayat Al-Quran itu banyak hadis-hadis yang dapat kita lihat, dapat kita pelajari terkait dengan pendidikan. Ya, kalau kita lihat bagaimana ilmu pengetahuan itu memberikan suatu yang sangat ber, berinisiatif kepada seorang yang berdampak kepada ilmu pengetahuan dan pengamalannya. Dan jika kita lihat sebenarnya terkait dengan ilmu pengetahuan ini, UIN Yogyakarta pun itu setelah mengembangkan bagaimana sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat dari UIN Yogyakarta itu ilmu pengetahuan itu diibaratkan seperti jaring laba-laba. Yang mana jaring laba-laba itu pokok dari ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan berkembang ya terkait dengan ada ilmu kalam ataupun ilmu-ilmu lain yang akan memberikan sebuah perspektif terhadap sebuah keilmuan itu sendiri. Kalau kita lirik kembali sebagaimana sejarah Islam ya sebelum dihancurkan oleh Mongol dahulunya, Islam itu sangat besar sekali kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Ketika Islam itu sudah mulai berkembang ya maka banyak para ilmuwan-ilmuwan itu memberikan kontribusinya. Kalau kita banyak belajar misalkan ya ahli matematika yang banyak dikenalkan di zaman sekarang itu adalah orang-orang Barat, orang-orang Eropa. Tapi seyoknya ya orang yang pertama kali memperkenalkan tentang matematika itu sendiri adalah orang-orang Islam. Salah satu yang terkenal tokohnya itu adalah Al-Khawarizmi yang menemukan terkait dengan aljabar. Nah, ini peran penting kita sebagai umat Islam sekarang itu bagaimana pendidikan itu tidak hanya sekedar mendapatkan gelar. Ya, sebagai mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada hari ini, jangan kita niatkan pendidikan itu hanya sekedar mendapatkan gelar semata. Tetapi pendidikan itu sangat memberikan kontribusi besar, baik kepada diri kita, maupun kepada masyarakat, maupun kepada keluarga kita. Maka ini perlu kita perbaiki niat kita. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, Innama a'malu biniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat dan akan Allah balas sesuai apa yang kita niatkan. Namun kalau kita lihat dalil-dalil yang terkait dengan pendidikan, ya, sebagaimana kami telah menjelaskan yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir. Ya, ini menjelaskan bagaimana wahyu pertama itu menuntut kita untuk banyak belajar, belajar dan belajar membaca, menginterpretasikan, maupun bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman yang utuh terhadap alam semesta ini. Jangan kadang setiap apa yang kita dapati langsung kita pahami secara mentah-mentah sehingga kita tidak mendapatkan pemahaman yang utuh. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwasanya kulu mauludin yauludi ala fitrah, ya, karena bahwasanya setiap yang lahir itu adalah fitrah. Ya, tergantung kepada orang tuanya. Apakah ia akan menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya. Itu tergantung pendidikan orang tua. Maka banyak kata-kata bijak itu yang keluar. Al-um huwa madrasatul ula. Pendidikan pertama itu adalah orang tua. Ya, pendidikan orang tua itu sangat memberikan kontribusi sekali bagi pendidikan seorang anak. Maka hadis Rasulullah di banyak kitab itu menjelaskan taulibil ilmi faridatun ala kulli muslim bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tiada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu. Dari ayunan sampai ke liang lahat, dari kita lahir sampai kita akan wafat nantinya, kita dituntut untuk menuntut ilmu. Maka seyogyanya kita sebagai eh, hamba yang hidup di zaman sekarang, seyogyanya kita sebagai manusia yang hidup zaman sekarang, bagaimana kita memberikan kontribusi yang terbaik, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk masyarakat maupun negara, sehingga kita berguna untuk makhluk hidup lainnya, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Namun kalau kita lihat bagaimana ketika seorang anak itu lahir,
di atas dunia ini. Maka yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan seorang anak itu, kalau dalam buku kami yang berjudul pendidikan karakter di era milenial itu dalam lingkaran Islam itu menjelaskan terkait dengan segitiga emas pendidikan, yang mana anak itu akan mendapatkan pendidikan dari tiga segi emas ini. Pertama dari pihak keluarga, yang kedua dari sekolah, yang ketiga dari lingkungan. Di sini harus kita pahami bahwasanya ketiga elemen ini, ketiga segitiga emas ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendidikan seorang anak. Guru, keluarga, dan masyarakat itu harus memiliki kesinkronisasian antara orang tua, guru, dan masyarakat. Maka di zaman sekarang kita perlu memperhatikan lingkungan, kita perlu memperhatikan kondisi anak berada pada saat dia masih kecil. Jangan sampai dia mendapatkan pendidikan-pendidikan yang tidak sesuai dengan apa yang ia dapatkan, tidak sesuai dengan apa yang ia butuhkan pada saat itu. Maka perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan dalam hal tersebut. Maka dengan hal itu kita perlu melihat bagaimana konsep pendidikan Islam itu sendiri. Maka dalam Al-Quran itu surah Al-Majadilah telah menjelaskan bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu di berapa derajat. Berarti apa? Di sini ada membentuk manusia yang beriman. Ya, jadi pendidikan itu konsepnya dalam Islam itu salah satunya membentuk manusia yang beriman, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang, kadang orang menyatakan dirinya Islam tapi belum bisa dikatakan dia beriman. Bisa dia dikatakan Islam KTP misalkannya. Dia menyatakan dirinya Islam tapi hanya berada di KTP saja. Apakah salat zuhurnya ada? Apakah salat asarnya sudah? Apakah salat Jumatnya sekali seminggu sudah dilaksanakan? Atau salat yang satu kali dalam satu tahun atau dua kali dalam satu tahun? Idul Fitri, Idul Adha? Kadang enggak juga. Maka apakah layak kita katakan seorang yang beriman? Namun kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, peran penting kita bagaimana membentuk seorang peserta didik itu memiliki keimanan yang utuh. Bagaimana peran seorang pendidik itu membentuk peserta didiknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga memang tercapailah tujuan seorang pendidikan dalam Islam itu sendiri. Kadang banyak kita dapatkan guru itu hanya sekedar mentransfer ilmu. Guru itu hanya sekedar memberikan presentasi di depan kelas tanpa melihat bimbingan, tanpa melihat evaluasi, tanpa melihat bagaimana karakter siswa setelah diberikan keilmuan tersebut. Maka peran penting bagi seorang guru ini sangat penting sekali kita sikap dengan semaksimal mungkin. Tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi akan membimbing dan membina dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, dalam konsep pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang berilmu, berwawasan luas, memiliki pengetahuan luas, sehingga setiap pengetahuan, setiap ilmu yang ia dapatkan itu akan memberikan kontribusi untuk dirinya. Itu akan memberikan kontribusi untuk masyarakatnya, dan itu akan memberikan kontribusi untuk masyarakat untuk negara secara umumnya. Makanya sebuah hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Maka kita anggap Al-Qur'an ini adalah ketika kita belajar ilmu pengetahuan, maka kita ajarkan. Ilmu itu tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Ilmu itu tidak hanya sekedar untuk keluarga kita. Tapi bagaimana ilmu itu juga bermanfaat kepada orang lain. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan, ada tiga amalan yang tidak akan pernah putus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, ketika seseorang menyampaikan ilmunya dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan selalu mengalir kepada yang bersangkutan. Tanpa mengurangi sedikit pun eh, pahala yang mereka buat. Kemudian di sini yang kita lihat bahwasanya seorang guru itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi perlu membimbing dan membina. Maka disinilah kita mulai melihat bagaimana akhlak dari seorang
peserta didik itu. Zaman sekarang kalau kita lihat pertumbuhan teknologi itu sudah mulai pesat. Jika kita tidak bisa mengendalikan ataupun memberikan pengetahuan yang utuh kepada siswa, maka bisa jadi teknologi itu menjadi dampak buruk kepada yang bersangkutan. Maka peran penting sebagai pendidik dalam Islam, bagaimana kita memperbaiki akhlak anak ini sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan. Kalau mentransfer ilmu pengetahuan, semua orang kita bisa. Tapi tugas seorang guru itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi mendidik, membina, dan bagaimana mengevaluasi terkait dengan apa yang telah diajarkan. Maka kalau setelah bagaimana yang telah dijelaskan ini, sumber pendidikan itu sebenarnya ya Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama atau ijtihad para ulama. Yang mana kalau kita pahami zaman dahulu itu para ulama berusaha semaksimal mungkin jika tidak ada dalam Al-Quran, jika tidak ada dalam hadis, maka para ulama berusaha mencarikan sesuatu yang memberikan manfaat bagi umat. Ya, disitulah para ilmuwan muncul untuk memberikan suatu pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jadi tidak menyimpang dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka peran pendidikan Islam di era sekarang itu perlu kita lihat. Yang pertama itu ilmu pengetahuan itu merupakan perintah. Belajar itu merupakan perintah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua itu apa? Ilmu itu sebagai jalan menuju takwa. Ya, jalan untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang beribadah tanpa ilmu itu kan sia-sia. Maka ini perlu kita pahami dan sikapi sama-sama mungkin ketika kita dalam hal memberikan ilmu pengetahuan bahwa ilmu yang kita ajarkan itu adalah ilmu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Makanya tulil bil ilmi faridatun ala kulli muslim di sini dipahami oleh para ulama tidak hanya sekedar ilmu agama, tapi bagaimana kita juga mengajarkan ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu dunia. Sehingga apa? Juga memberikan kontribusi terhadap dirinya, baik terhadap agamanya maupun terhadap dunianya. Bahkan Rasulullah pun sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin agama, kadang Rasulullah pun juga tidak sesuai apa yang ia miliki dengan apa yang ia sampaikan. Misalnya gini, ketika Rasulullah merintahkan eh, para sahabat untuk menanam sesuai dengan instruksi Rasulullah, suatu ketika telah dilakukan oleh para sahabat dan sahabat menyampaikan bahwasanya ya Rasulullah, sebagaimana kami telah mengikuti instruksimu, maka tidak berhasil ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, antum a'lamu birudutnya. Engkau lebih mengetahui terhadap dunia. Kenapa? Di sini kita lihat bahwa situasi Rasulullah pada saat itu adalah sebagai manusia biasa. Rasulullah pada saat itu dia adalah seorang berdagang, tidak seorang petani. Maka kapasitas keilmuannya terhadap petani dia tidak memiliki semaksimal itu. Sehingga ada kalanya apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, ada kalanya tidak memberikan dampak yang bagus untuk hal tersebut. Tapi disitulah kita lihat bagaimana eh, karakter kita melihat Rasulullah itu apakah ia sebagai Rasul, apakah ia sebagai suami, apa ia sebagai pemimpin negara. Di situ kita bisa melihatnya. Kemudian apa peran pendidikan dalam Islam itu? Ingat ilmu pengetahuan itu sebagai amal jariah. Bagaimana telah disampaikan tadi bahwasanya ada 3 amal yang tidak akan pernah putus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian di sini ini dituliskan ya bahwasanya tempat pendidikan dapat mendapatkan ilmu pengetahuan itu ada rumah, madrasah, ada masjid dan masyarakat ya. Kalau kita kategorikan lingkungan pendidikan itu ada keluarga, ada sekolah dan ada masyarakat.
Namun pada sekarang itu tema utama kita itu adalah urgensi bagaimana di era pendidikan itu, di era digital ini bagaimana. Bagaimana peran pendidikan Islam itu melihat terkait dengan pendidikan di era digital. Kalau kita rujuk perkataan Ali bin Abi Thalib, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Oke, kadang eh, kita sering kali mendapatkan bahasa-bahasa dari orang tua kita, kami nggak seperti itu dahulu. Ya, kami seperti ini bisa hidup juga. Kami jajan ini hanya 50 rupiah bisa hidup. Ya, kalau kita samakan pendidikan orang tua kita dengan sekarang pasti itu berbeda. Maka tidak salah Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajarkanlah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka di era sekarang itu zamannya itu adalah digital. Zamannya itu adalah teknologi. Namun teknologi itu bagaimana? Teknologi itu memberikan dampak positif pada yang bersangkutan. Karena apa? Segala sesuatu alat, sesuatu objek yang kita jadikan pasti memiliki ada dampak positif dan negatifnya. Namun bagaimana kita mengajarkan bahwasanya ini memberikan kemanfaatan positif untuk yang bersangkutan. Maka baik itu dalam bentuk sosial media, YouTube, Facebook, atau yang sekarang tuh ada TikTok, Instagram dan sebagainya. Bagaimana kita mampu memberikan suatu pengetahuan yang utuh kepada anak yang bersangkutan. Jangan sampai media sosial yang ada ataupun kecanduan gadget itu akan berdampak di segi pola pembelajaran yang ia miliki. Akan berdampak terhadap wawasan ilmu pengetahuan. Ya, kadang dengan eh, kecanduan gadget, anak bisa jadi telat berbicara. Dengan kecanduan gadget, bisa jadi mata anak juga rusak. Dengan kecanduan gadget, bisa jadi pola hidup seorang anak tidak teratur. Maka ini peran penting baik itu orang tua dan juga bekerja sama dengan guru itu bagaimana peran digital ini, peran media sosial ini, peran gadget ini bisa memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Ya, maka banyak kita lihat kita dapatkan kalau kita lihat kemanfaatan dari digital zaman sekarang itu ya apalagi terkait dengan terjadinya COVID-19 itu ya sangat berdampak sekali sebenarnya, sangat bermanfaat sekali di digital itu. Ya, salah satunya akses yang luas, ya em, anak-anak memudahkan tidak perlu lagi beli buku, cukup di e-book aja sudah bisa. Ya, sumber-sumber di internet itu banyak didapatkan kalau kita menggunakan gadget dengan hal yang positif ya. Kemudian interaktif dan inovatif juga bagus di menggunakan gadget ya menggunakan teknologi ya kemudian dengan adanya teknologi anak-anak juga bisa kita berikan pembelajaran secara mandiri. Nah, kemudian dengan adanya gadget kita juga bisa meningkatkan literasi digital bagi anak sejak dini. Namun perlu kita pertimbangkan ya perlu pertimbangkan sampai di sini bahwasanya kemanfaatan gadget itu secara langsung manfaat dari gadget itu sendiri, manfaat dari digital itu sendiri, dia ada manfaatnya secara langsung dan juga memberikan dampak negatif secara langsung. Ketika gadget ini diberikan secara langsung tanpa ada wawasan, tanpa ada pengawasan secara langsung oleh orang tua ataupun seorang guru misalkan ya, maka bisa jadi gadget ini berdampak negatif pada anak. Bisa jadi anak salah buka, bisa jadi anak salah baca, bisa jadi anak salah menyalahgunakan gadget dan teknologi ini sehingga tidak berdampak kepada pendidikan yang ia seharusnya ia dapatkan dengan semaksimal mungkin di masanya. Makanya kalau dalam Islam, kalau kita lihat gadget itu sangat bermanfaat sekali ya. Nah, salah satunya ini seperti ini. Kita dengan teknologi yang ada, kita bisa berjarak jauhan. Saya yang berada dari Sumatera Utara, ada yang dari Padang, ada dari Pekanbaru. Kita bisa bersatu dalam sebuah media virtual.
Sehingga kita bisa menjalin tali silaturahmi, saling sharing dengan ilmu pengetahuan, bahkan dengan adanya digital sekarang banyak para ulama itu YouTuber yang YouTube-nya sudah bisa dilihat bagi jemaahnya yang tidak ikut serta dalam ceramahnya misalkannya bisa dilihat di YouTube atau di TikTok dan sebagainya. Sangat memiliki peran penting media sosial ataupun digital zaman sekarang. Dan juga membentuk karakter muslim di tengah tantangan media sekarang. Kalau kita lihat, jangan sampai juga ya eh, kata-kata Menteri Pendidikan dahulu yang periode sebelumnya, mohon maaf misalnya guru itu 80% dikatakan gaptek dengan teknologi. Nah, di sini bagaimana seorang guru mampu memberikan pengetahuan secara utuh terkait dengan digital atau teknologi, bahkan guru pun gaptek. Ah, di sini sebenarnya seyogyanya kita meningkatkan pengetahuan semaksimal mungkin. Guru juga wajib memiliki wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan teknologi. Jangan sampai anak sudah memiliki pemahaman yang utuh dengan teknologi, tapi guru kadang nggak paham dengan teknologi itu sendiri. Bagaimana memberikan kemanfaatan untuk teknologi terhadap anak itu sendiri. Maka eh, menjadi guru yang profesional dalam sebuah lembaga pendidikan Islam itu memiliki kapasitas dan skill dalam dunia digital itu penting juga bagi seorang guru. Ya, tidak hanya sekedar belajar di lokal, kemudian nulis di papan tulis, kasih tugas, udah selesai pulang. Tidak zamannya sekarang. Tapi bagaimana eh, pembelajaran itu lebih efektif di lokal, di kelas itu dengan adanya teknologi sekarang. Bisa itu tidak hanya sekedar tebak-tebak. Iya, siapa yang benar, tunjuk tangan, tidak hanya sekedar itu lagi. Sekarang sudah banyak media-media yang bisa digunakan untuk kuis. Ya, sehingga memang pembelajaran itu menarik sebenarnya lagi. Ya, kemudian bagaimana dengan adanya teknologi kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan salah satunya adalah di kegiatan webinar yang dilakukan oleh Metro Press Indonesia ini. Semoga Metro Press Indonesia ini selalu berkembang dan selalu menyebarkan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana dampak negatif terhadap anak ya terkait dengan digital itu sendiri. Ya, yang pertama itu kecanduan digital terkait dengan gadget itu. Ini perlu penting kita apakan berikan solusi yang baik terhadap itu. Jangan sampai karena sudah candu, akhirnya mohon maaf banyak kita dapatkan kita lihat bahwasanya dengan kecanduan itu bisa jadi pola hidupnya berubah. Ya, yang biasanya siang itu untuk bekerja, malam itu untuk tidur, karena udah kecanduan gadget, malah sebaliknya. Malam itu mereka tuh begadang, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan Mobile Legends-nya. Siang dia tidur, ya sehingga kalau belajar nanti pasti banyak tidur di kelas. Nah, ini perlu orang tua dan guru ini berkolaborasi dalam mendidik anak. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial langsung. Ya, ingat, memang di digital ada memberikan dampak sosial juga, tapi terkait dengan sosial yang ada di sekitarnya itu minim. Dia nggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, dia nggak tahu apa yang terjadi di tetangganya. Ya, cuek aja semuanya. Sehingga apa? Kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Dia hanya tahu dengan dunianya semata. Dia hanya tahu dengan dunia yang ada di media sosialnya saja. Tapi apa yang terjadi di media di sekitarnya dia nggak tahu. Nah, di sini perlu kita tanamkan semaksimal mungkin. Bahkan Rasulullah juga mengatakan bahwasanya keluarga itu ataupun tetangga itu adalah 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Bukan di dalam media sosial sebenarnya. Tetapi media sosial itu adalah mendukung, tapi bukan berarti kita meninggalkan eh, sosial yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Karena semuanya itu akan berdampak. Tak akan mungkin nanti kalau ada keluarga kita meninggal, orang di media sosial itu akan datang menjenguk atau membantu menguburkan kita. Akan mungkin kan? Ini perlu harus kita sikapi untuk hal tersebut agar anak tidak kecanduan gadget itu.
Kemudian apa? Adanya konten-konten yang tidak layak dilihat anak. Ya, apalagi anak diberikan gadget secara bebas tanpa pengawasan dari orang tua, maka ini akan memberikan dampak negatif sekali bagi anak yang bersangkutan. Maka boleh sebenarnya diberikan gadget kepada anak misalkannya, tetapi ada pengawasan. Sehingga apa? Konten-konten yang akan ia lihat, konten-konten yang akan ia dengar, itu sesuai dengan pengetahuan dan edukasinya pada saat itu. Selain itu apa? Akan berdampak kepada fisik. Ya, ingat anak yang apa kecanduan gadget itu sendiri itu akan berdampak pertama kalau memang sudah sibuk dengan gadget anak sejak dari kecil dia speed delay ya bisa berdampak kepada keterlambatan berbicara. Yang kedua apa? Bisa berdampak kepada mata yang bagi yang bersangkutan. Kenapa? Karena sudah keseringan melihat layar sehingga mata ini juga jenuh dan sebagainya dan bisa jadi bisa minus. Ya, berarti apa? Sangat memberikan dampak bahkan juga bisa berdampak mental. Ya, mental anak juga bisa berdampak sehingga anak ini perlu dicek lagi ke dokter ataupun psikiater dan sebagainya. Maka nanti kita akan lihat bagaimana solusi yang kita dalam menangani terkait dengan dampak negatif dari anak yang sudah kecanduan gadget ini. Maka ini eh, apa saja solusi? Pertama, berikan pendekatan edukatif ya. Ya, maka ketika orang tua ataupun dengan sinkronisasi dan kolaborasi dengan sekolah sebenarnya di sini perlu diberikan edukasi yang semaksimal mungkin ya sehingga eh, anak tidak kecanduan gadget dan perlu diseimbangkan waktu bermain, waktu makan, waktunya untuk melakukan hal-hal lain. Kemudian apa? Silakan kita buatkan ada jadwal-jadwal tertentu untuk gadget itu. Ya, misalkan ya kan 1 jam atau 2 jam anak ini untuk main gadget silakan dengan ada pengawasan yang ketat dari orang tuanya. Dan juga libatkan anak itu dengan kegiatan-kegiatan sosial atau non digital seperti ikut olahraga, ikut pergi misalnya sambil main-main ke pantai, diajak eh, menggambar misalkan ya. Ya, sehingga tidak hanya sibuk dengan dunia gadgetnya semata. Ya, kemudian juga terapkan digital detox ya, yang mana ini tidak fokus kepada gadget semata kita memberikan edukasi kepada anak, tapi bagaimana sosialnya juga dikembangkan sehingga apa yang terjadi di apanya di lingkungan sekitarnya juga memberikan peran penting bagi bagi dia sebagai orang yang hidup di sekitarnya itu. Jadi tidak cuek bebek saja dia memberikan interaksi sosialnya di tetangganya, baik saudaranya dan sebagainya. Maka di sini eh, perlu kita sikapi bahwa peran pendidikan Islam bagi umat di era digital itu pertama bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Islam dalam teknologi itu. Bagaimana konten-konten yang ada itu meningkatkan literasi di dunia Islam. Digital itu sebuah media yang bisa memberikan literasi yang baik, memberikan nilai-nilai yang terbaik, memberikan pengajaran yang baik. Jangan sampai ada konten-konten yang menyebabkan anak itu rusak nantinya. Kemudian ini digital juga memberikan sarana dakwah dan penyebaran ilmu pengetahuan. Salah satunya seperti webinar yang diangkat oleh Metropress ini ya. Kemudian media juga mendorong umat untuk menjadi lebih kreatif, lebih produktif untuk melahirkan sesuatu hal yang bermanfaat. Ya, contohnya ya seperti literasi-literasi dengan rajin melihat konten-konten puisi misalkannya, konten-konten menggambar misalkannya, dan itu akan melahirkan sebuah ide-ide juga untuk bagi seorang anak dan dia mampu juga untuk melakukannya. Namun perlu penjagaan dan perlu penjadwalan waktu yang semaksimal mungkin. Baik, demikian di panjang lebarnya nanti kita kuliti terkait dengan hal ini dalam diskusi. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sama-sama telah kita saksikan dan dengarkan pemaparan materi dari Bapak narasumber kita. Mari kita lanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Baik, Bapak, di room chat kita sudah ada dua penanya. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Juliansa. Bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era modern ini? Kemudian ada pertanyaan yang keduanya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pendidikan Islam dengan teknologi digital? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat memastikan bahwa pendidikan Islam di era digital tetap relevan dan efektif dalam membentuk karakter dan moral generasi muda? Baik Bapak, eh, bagaimana apakah langsung kita diskusikan? Oke, kita jawab dulu ya. Yang untuk pertanyaan ini, terima kasih Bapak Julian Syah ya, yang untuk mengajukan pertanyaan sekaligus tiga pertanyaan ya. Peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era di era modern sekarang itu, pertama eh, ingat kita harus ingat dulu, jangan sampai kita mendiskreditkan Islam itu selalu ketinggalan zaman. Ya, jangan kita selalu menganggap bahwa Islam itu adalah tradisional yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang selalu pemahaman yang selalu eh, di di kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya Islam itu bukan Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ingat Al-Quran itu sesuai dengan bagaimana apapun bentuk zamannya sampai sekarang itu sesuai. Ya, bahkan kalau kita pahami Rasulullah itu mengatakan jika tidak memberatkan pagi umatku akan kuwajibkan bersiwak sebelum berwudu. Ya, kalau kita pahami konteksnya di sini ini adalah siwak itu adalah hanya sebuah alat, tapi zaman sekarang itu kan sudah berkembang, sudah ada odol, bahkan sudah ada sikat gigi dalam bentuk listrik. Itu merupakan bentuk salah satu inovasi yang dikembangkan oleh orang zaman sekarang, dan itu juga bermanfaat kepada diri kita sebagai pemakai, produsen dan juga konsumennya. Maka, bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era modern ini? Pertama, kalau kita lihat, kita harus mensinkronisasikan antara pendidikan sekarang itu dengan pendidikan Islam. Ingat, karena pendidikan sekarang itu anak sudah di rumah, itu sudah disodorkan dengan teknologi. Maka ketika anak ini sudah sibuk dengan teknologi, bagaimana anak ini disetarakan juga dengan teknologi pelajaran di sekolah. Maka guru juga memiliki skill dalam teknologi tersebut, sehingga pembelajaran di sekolah itu bisa jadi digunakan apa bentuk-bentuk kuis dalam menggunakan teknologi, Canva dan sebagainya, sehingga apa? Memberikan suatu suasana yang baru, suatu suasana yang memberikan eh, apa pemikat bagi anak, sehingga timbul muncul motivasinya lebih lebih tinggi dalam menuntut ilmu. Maka bagaimana kita menentukan peran teknologi itu memberikan kualitas, meningkatkan kualitas? Kita lihat bagaimana gurunya, dan kita lihat bagaimana hasil inovasi atau produk dari anak itu sendiri. Maka banyak kita dapatkan anak-anak yang berkualitas itu adalah karena pendidikan dari seorang guru yang juga berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar eh, teknologi yang bermanfaat saja, tapi bagaimana diajarkan kepada anak, dan anak itu mengeluarkan sebuah produk yang baru juga. Dan tantangan, ya disinilah tantangan hal negatif dalam dunia teknologi itu ya. Kalau tantangan mengintegrasikan, menggabung antara dunia pendidikan dan teknologi itu, tantangan itu adalah bagaimana kita sebagai seorang guru, bagaimana memahami terkait dengan teknologi yang ada, itu tidak hanya sekedar
melihat bagaimana dampak positifnya saja, tapi bagaimana anak ini diberikan hambatan-hambatan sehingga tidak berdampak kepada konten-konten yang merusak kepada anak. Tantangannya ya bagaimana pengawasan terhadap seorang guru itu kepada anak yang dalam kualitas dari pendidikan dari digital sekarang itu. Sebenarnya tantangannya sangat besar sekali sebenarnya. Dan bahkan banyak artikel atau buku yang menjelaskan terkait bagaimana tantangan di era digital itu terhadap pendidikan Islam itu sendiri. Kalau kita nggak mampu mengendalikan teknologi itu dengan cara yang baik. Tapi kalau kita mampu menggunakan teknologi itu dengan cara yang baik, insya Allah, ya insya Allah teknologi itu memberikan kemanfaatan yang penting sekali dalam dunia pendidikan. Misalkannya saja bagi seorang guru, kalau dahulunya guru itu cetak buku dan sebagainya, sekarang itu sudah ada PDF. Ya, bahkan sudah ada e-book, ya, ada e-book yang cukup dengan klik-klik saja di apa di gadgetnya. Itu merupakan salah satu edukasi yang dikembangkan untuk menyesuaikan zaman digital sekarang. Dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa pendidikan Islam di era pendidikan digital tetap relevan, efektif. Ya, sebenarnya kembali kepada orang yang mengajarkan. Ya, ya, ibaratkan petani ya, kalau dahulu itu pakai cangkul, kalau sekarang itu membajak sawah itu tidak pakai cangkul lagi, sudah ada mesinnya. Ya, jadi tergantung melihat bagaimana membentuk karakter seorang peserta itu didik itu dengan baik itu, bagaimana seorang guru itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi dia juga membimbing, membina, dan mengevaluasi terhadap apa yang ia ajarkan. Itu jawaban saya sementara. Kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, sudah sangat jelas ya jawaban yang diberikan oleh Bapak narasumber kita. Kemudian ini ada lagi Pak, pertanyaan dari Saudara Randi Mahardika. Selamat siang Bapak, izin bertanya bagaimana cara mengetahui anak telah melakukan plagiarisme dalam menggunakan gadget? Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, plagiarisme itu anak tidak kreatif ya. Apa yang ada di gadget, apa yang ia tonton, hanya itu saja yang ia tahu. Nah, sebenarnya kalau dunia tulisan, dalam dunia artikel, dalam dunia buku, itu sangat dilarang sekali. Karena itu adalah pembajakan ya. Maka kayak gitu juga pendidikan yang anak itu hanya plagiarisme ataupun hanya apa yang ia tonton itu aja yang nggak tahu. Dia nggak tahu kehidupan-kehidupan sekitar. Dia tidak tahu bagaimana eh, permainan yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat nih, zaman sekarang itu kan permainan-permainan itu sudah nggak ada lagi apa interaksi secara langsung. Interaksinya hanya melalui virtual seperti Mobile Legends ataupun hal-hal yang lain yang tidak bertemu langsung. Berbeda kalau orang-orang dahulu itu permainan-permainan itu memiliki ada interaksi sosialnya langsung seperti di zaman saya itu udah ada apa ya eh, seperti main Pak Lele misalkan ya, main apa main bola kasti misalkannya ataupun permainan-permainan yang juga memberikan dampak sosial kepada anak yang bersangkutan. Jadi, bagaimana solusinya terkait dengan itu? Berikan edukatif yang baik terkait dengan digital dan banyak ajak-ajak anak dalam apa dengan keadaan sosial seperti kalau ada kegiatan sosial ajak mereka. Misalkan ada guru di sebuah kompleks tersebut, misalkan diajak anak sehingga ada interaksi antara anak dengan masyarakat sekitar. Itu jawaban saya, Ibu Moderator. Baik, kemudian ini ada lagi Pak, pertanyaan dari Ibu Hazizah Humairah. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Bapak, Ibu izin bertanya. Di era digital, pelajar lebih dekat dengan gadget daripada guru. Bagaimana pendidikan Islam dapat mengambil kembali peran sentral dalam membimbing akhlak generasi muda? Ya, benar ya. Kalau kita lihat di pendidikan zaman sekarang itu kedekatan antara guru dan murid itu agak renggang. Sedangkan pendidikan itu
walaupun zaman sekarang itu sudah teknologi apapun sudah bisa ada dalam teknologi, tapi peran seorang guru tidak akan pernah tergantikan sama sekali. Kenapa? Eh, Walaupun dalam segi materi keilmuan bisa didapatkan dengan digital, tapi terkait dengan memberikan didikan, memberikan evaluasi, memberikan pembinaan secara utuh kepada peserta didik itu, maka peran guru itu tidak bisa tergantikan sampai sekarang ini. Makanya bagaimana kita mengembalikannya? Ya, aturlah, jadwalkanlah gadget ini, baik itu keluarga, jangan sampai nanti eh, sekolah telah menerapkan gadget di waktu dilakukan sesuai dengan jadwalnya, tetapi nyampe di rumah tidak ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan rumah tangga ataupun antara guru dengan orang tua, sehingga sekolah yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi orang tua di rumah itu merusaknya. Maka di sini dalam buku kami pernah kami sampaikan bahwasanya peran penting kerjasama antara guru dengan orang tua itu sangat penting. Apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di rumah itu memiliki kolerasi yang bagus. Sehingga tidak akan terjadi, misalkannya guru dilaporkan ke polisi kalau ada kerjasama yang baik. Ya, ini sebenarnya dalam dunia pendidikan yang banyak kita dapatkan bahwasanya guru dilaporkan karena menghukum siswa. Nah, perlu kita lihat lagi, nah, kenapa siswa itu diberikan ikop, kenapa siswa itu diberikan sanksi. Dan kalau orang tua yang mengerti dengan dunia pendidikan, maka ia akan paham bagaimana mengajarkan eh, anak dengan cara yang baik. Tidak hanya sekedar eh, menyalahkan sekolah, tidak hanya sekedar menyalahkan guru dan sebagainya. Maka disinilah mengembalikan peran guru dalam dunia pendidikan itu penting, dan guru juga harus memiliki skill dan personalitas yang tinggi dalam dunia pendidikan. Tidak hanya sekedar sudah gelar SPD, oh udah bisa ngajar. Tidak hanya sekedar itu, tapi dia memiliki skill dan profesionalitas yang tinggi dalam mendidik seorang anak di sekolah. Demikian. Baik, ini ada penambahan pertanyaan dari Bapak Juliansah, Pak. Nih, mau bertanya lagi, Pak, bagaimana cara efektif menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran Islam? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang pembelajaran, ya, pembelajaran Islam itu sendiri, eh, metode-metode tersendiri yang dimiliki oleh guru sebenarnya lagi. Ya, makanya guru itu diminta lebih kreatif, ikuti pelatihan-pelatihan, sehingga nanti akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau metode-metode bagaimana implementasikan digital dalam pendidikan. Misalkannya, untuk kuis, misalkannya, jangan kuisnya untuk ditulis papan tulis saja lagi. Sekarang tuh kuis itu sambil bermain juga bisa. Tapi Bapak Adriansah nanti bisa menggunakan seperti Quizizz misalkannya, ataupun aplikasi-aplikasi lain yang mendukung. Sehingga apa? Anak akan terhibur dengan adanya kuis, tidak kuis itu karena ketakutan anak. Ya, kadang kita mengujian hari ini sehingga anak ketakutan. Tetapi ketika kita membuat kuis, anak itu bahagia, anak itu gembira. Dia bermain, belajar sambil bermain jadinya. Dan apa yang ia dapatkan pada saat itu akan memberikan pengaruh besar juga. Maka kalau bagi seorang guru, dia harus menguasai terkait dengan metode, itu yang pertama dong. Yang kedua, ia juga harus menguasai terkait dengan aplikasi yang mensupport, yang mendukung eh, dalam pembelajaran. Ya, sehingga insya Allah nanti, ya, walaupun ini berapa sekolah pun masih ada sekolah yang masih minim ada proyektor misalnya atau infokus. Tapi di sini sebenarnya peran sekolah untuk memfasilitasi guru agar pendidikan di era digital ini juga berperan penting dalam mensukseskan, dalam menghasilkan seorang peserta didik yang berkualitas, yang mewujudkan peserta didik yang profesional dan mampu menghasilkan sebuah produk. Ya, kalau kita dengar dahulu di Aceh, anak MTS mampu menghasilkan
listrik dari batang kedondong, pohon kedondong. Itu kenapa? Karena kemampuan seorang guru mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dan mampu mengevaluasinya. Ya, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat. Demikian loh. Baik, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari para. Oh iya, ini ada satu lagi. Bagaimana Bapak, kita lanjutkan? Baru masuk ini. Oh, boleh, yang satu ini silakan. Oke, satu lagi ya Bapak ya. Baik, ini ada dari saudara Muhadiza. Assalamualaikum. Bagaimana memilih edukasi yang lebih baik buat anak di era digitalisasi ini? Karena jujur, kadang ada kekhawatiran kalau selalu pakai teknologi digitalisasi sekarang ini. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya yang telah kita bahas sebelumnya, anak itu perlu dijadwalkan. Menggunakan digital itu perlu dijadwalkan. Tidak satu hari itu full dengan teknologi. Tidak satu hari itu full dengan digital atau gadget. Tapi dikasih waktu 1 jam sampai 2 jam untuk pembelajarannya dan melihat konten-konten. Bahkan kalau kita berikan YouTube, YouTube itu ada khusus anak. Ya, ada YouTube khusus anak. Itu bagaimana kita memblok konten-konten yang tidak memberikan edukasi kepada anak. Maka ya jujur kalau memang kalau full full 1 harian, besok full lagi teknologinya yang gunakan, ya akan berdampak kepada anak. Tapi kita memang tidak full. Kita berikan jadwal-jadwal tertentu bagaimana anak ini bisa edukasi pendidikannya dengan teknologi tetapi tidak full. Bagaimana ia juga mengenal tentang interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, interaksi sosial dengan orang tuanya. Ingat, kadang di rumah tangga itu melihat orang tuanya sibuk dengan HP, anak juga ikut serta. Maka ada beberapa iklan yang kita dapatkan untuk merubah anak itu agar mengurangi kecanduan handphone. Orang tua juga belajar untuk bagaimana mengurangi handphone di depan orang anak. Jangan hanya kita sekedar, oh dilarang pakai handphone, tapi di depan anak kita pakai handphone juga. Nah, berarti apa? Kita tidak memberikan support kepada pendidikan ataupun edukasi terhadap anak yang bersangkutan. Ya, demikian. Sebenarnya kembali bagaimana kita menschedulekan jadwal anak itu untuk edukasi digitalnya lagi. Kembalikan ke Bu Nator. Baik, terima kasih sekali Bapak. Baik, saya kembalikan sebentar kepada Abang Titip Elias untuk ada pemaparan sedikit ya mengenai paket-paket penerbitan di Metropress Indonesia. Kepada Bang Elias kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi pada siang ini yang disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Edriagus Saputra, STHI MAG. Terima kasih banyak Bapak yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga materi ini menjadi bekal kita untuk menghadapi tantangan pada zaman ini, apalagi kita berhadapan dengan digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di era zaman sekarang ini. Sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang paket penerbitan yang ada di Metropress Indonesia. Saya selaku General Manager Metropress Indonesia, Titip Elias, SPD CT, dan teman saya Kakanda Rahmadani MPD, dan satu lagi Adinda Meliza Ayu Sapitri SAG. Kami mempunyai beberapa paket penerbitan. Yang pertama, paket penerbitan hemat. Ini harganya hanya 500.000 saja. Bapak Ibu penulis dan sahabat penulis akan mendapatkan benefit dari kami berupa naskahnya nanti ber-ISBN, terindeks tugas sekolah, diberi sertifikat penulis dan ulasan buku dan e-books
digital. Tapi untuk paket hemat ini naskahnya Bapak Ibu penulis dan penulis yang akan masukkan naskahnya ke tablet kami, dan turnitinnya pun Bapak Ibu penulis dan penulis yang akan menurunkan turnitinnya. Yang kedua, paket penerbitan buku tunggal. Ini harganya hanya 1 juta saja. Naskahnya kami penerbit yang merapikan dan turnitinnya kami sendiri yang menurunkan. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu penulis pilih paket ini. Bapak Ibu penulis menerima tarian bersaja lagi. Tidak ada perlu kerjakan karena kami yang kerjakan semuanya, penerbit. Yang ketiga, paket penerbitan konversi. Ini terkhusus naskah yang berupa penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Ini namanya paket penerbitan konversi. Harganya hanya 1.490.000 saja, sudah termasuk haki. Nah, fasilitasnya sama saja tadi. Bukunya ber-ISBN, terindeks sekular, akan mendapatkan 3 buku fisik gratis dari penerbit bagi Bapak, Ibu, dan sahabat penulis. Video ulasan buku dan sertifikat penulis. Yang keempat, paket penerbitan kolaborasi. Ini kolaborasi antar penulis dari Sabang sampai Merauke, Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sulawesi, dan daerah lainnya. Ini klien kita banyak dari daerah timur, Sulawesi, dan Jawa, dan Kalimantan, dan beberapa dari klien kita, customer kita dari Sumatera, seperti Bengkulu, Padang, Aceh, dan Medan. Ini harganya per bab. Untuk bab 1 harganya 300.000 saja, bab 2 sampai selanjutnya 190.000 saja. Ini akan mendapatkan sertifikat dan bukunya akan mendapatkan haki, terindeks sekular, dan lain-lainnya. Selanjutnya paket penerbitan antologi. Ini khusus untuk naskah yang berupa puisi, cerpen, pantun, cerita cinta, perjalanan waktu, cerita kisah-kisah masa di sekolah, di kampus maupun di tempat kerja. Ini antologi namanya. Harganya hanya 1 juta saja. Naskah yang kami rapikan, turnitin yang kami turunkan. Silakan Bapak dan sahabat penulis ambil paket ini untuk membuat karya tersebut seperti novel dan seterusnya. Selanjutnya, yang terakhir, paket penerbitan ghostwriter atau paket penerbitan profesional. Harganya 4 juta saja. Naskahnya tak perlu Bapak sahabat penulis pikirkan, cukup judul dan kisi-kisinya saja berikan kepada kita. Kami yang kerjakan naskahnya, kami yang akan buatkan bukunya, dan kami juga terbitkan. Sudah termasuk haki, terindeks sekular, ber-ISBN, sertifikat penulis, dan mendapatkan 3 buku gratis dari penerbit Metropes Indonesia. Kalau ingin harganya kurang, yaitu bisa dikurangkan hanya 3 juta saja, tapi belum termasuk haki dan tidak mendapat buku fisik, hanya mendapatkan buku e-book digital saja. Baik, itulah paket penerbitan kita di Metropes ini yang telah kami sampaikan. Semoga bisa Bapak, Ibu, dan sahabat penulis memilih paket tersebut. Semoga karya Bapak, Ibu, dan sahabat penulis bersinar menjadi karya yang abadi di masa yang akan datang, bahkan nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karya kita bisa dibaca oleh generasi penerus kita, amal jariah kita, baik kita kaum muslim. Bagi yang mempunyai karya yang tersimpan, silakan kabarkan kepada kami. Insya Allah kami akan kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kami hadir untuk melayani Bapak Ibu penulis dengan setulus hati. Baik,
saya kembalikan kepada moderator atau host acara pada siang ini, kepada akademik kita persilakan dengan segala hormat. Baik, sebelum menutup acara kita pada siang hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dengan foto bersama. Dimohonkan kepada seluruh audiens untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Baik, acara boleh selesai, tapi semangat harus tetap menyala. Terima kasih atas atensi dan antusias yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Saya Rahmadani, pamit undur diri. Baik bagi Bapak dan Ibu yang ingin menerbitkan naskah di Metro Press Indonesia, yang hari ini akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Baik, terima kasih kepada Bapak Edri Agus Saputra sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ramadhani, Bapak Titip Ilyas, dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.